Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Belajar Sosiologi. Semoga kita semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring sosiologi dengan baik. Pada kesempatan ini, kita masih melanjutkan materi kita tentang perubahan sosial, ya, dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Jadi bahwa cepat atau lambatnya masyarakat mengalami perubahan sosial itu dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Faktor pendorongnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, gitu ya. Jadi bahwa ketika satu masyarakat memiliki faktor pendorong yang lebih kuat atau lebih dominan, maka bisa dipastikan bahwa masyarakat itu akan mengalami perubahan yang cepat, yang mudah, begitu ya. Sebaliknya, ketika dalam satu masyarakat faktor penghambatnya justru lebih kuat atau lebih dominan, maka bisa dipastikan bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu bisa berjalan dengan lambat atau lama, gitu ya. Nah, kita lihat apa saja faktor-faktor yang bisa menghambat perubahan sosial itu. Paling tidak ada 6 yang akan kita bahas, gitu ya, pada pertemuan ini. Yang pertama, rasa takut terjadi kegoyahan. Yang kedua, adat kebiasaan. Yang ketiga, vested interest atau kepentingan tertanam. Yang keempat, pendidikan terbelakang. Yang kelima, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Dan yang terakhir, yang keenam, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Nah, ini paling tidak 6 faktor penghambat perubahan sosial yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Kita mulai dari yang pertama. Rasa takut terjadi kegoyahan. Jadi ketika di dalam satu masyarakat terdapat kekhawatiran atau ketakutan bahwa perubahan yang terjadi akan menggoyahkan integrasi dalam masyarakat yang mungkin sudah berjalan lama, yang mungkin integrasi itu sudah terbangun di dalam masyarakat itu, dan juga mungkin dianggap akan mengganggu tatanan sosial yang sudah ada, maka perubahan sosial itu bisa dipastikan akan berjalan dengan lambat. Bahkan mungkin masyarakat akan melakukan penolakan terhadap perubahan itu ketika kekhawatiran dan ketakutannya sangat kuat, gitu ya. Contohnya apa? Kita lihat. Penggunaan traktor dalam pengelolaan pertanian. Ya, pada awalnya ketika teknologi ini muncul, itu di dalam masyarakat, di dalam beberapa masyarakat itu mendapatkan penolakan. Kenapa? Karena teknologi itu dianggap akan memudarkan tradisi gotong royong di dalam masyarakat petani itu, akan merusak kebiasaan gotong royong tadi. Akan tetapi, lambat laun, hal tersebut bisa diterima. Nah, perubahan terjadi, tetapi berjalan secara lambat, kan, gitu ya, karena tadi adanya kekhawatiran tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, adat kebiasaan. Bahwa setiap masyarakat itu pasti memiliki adat atau kebiasaan, di mana adat kebiasaan ini akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adat atau kebiasaan yang sudah berjalan lama, ini biasanya akan mendarah daging, akan terinternalisasi begitu di dalam masyarakat itu, dan tentu akan sulit untuk dihilangkan. Sehingga ketika perubahan muncul, maka kebiasaan-kebiasaan ini akan sulit untuk bisa dihilangkan.
Ya, contoh kalian kebiasaan buang sampah sembarangan misalnya yang memang sudah menjadi bagian dari fenomena di dalam masyarakat kita, ya sudah menjadi watak dari sebagian masyarakat kita, begitu ya, itu sulit sekali untuk dihilangkan, ya. Padahal masyarakat itu tahu bahwa buang sampah sembarangan itu dampaknya buruk, bisa menyebabkan bencana misalnya, ya seperti banjir, ya ketika bagaimana sampah-sampah itu yang mengganggu terhadap aliran air di sungai misalnya, ya sehingga ketika hujan terjadi, ya air itu kemudian tidak tertampung oleh sungai, ya karena sungainya mengalami pendangkalan, penyempitan, gitu ya, akhirnya kemudian banjir, ya. Dan juga sampah tentu sangat tidak sedap dipandang mata, sangat mencemari lingkungan dan seterusnya. Tetapi ya tetap masyarakat kita tetap melakukan hal itu ya. Sekalipun pemerintah daerah misalnya sudah menerapkan peraturan gitu ya, bahkan disertai dengan denda misalnya, ya tapi ya itu tidak serta-merta kemudian menghilangkan kebiasaan masyarakat kita atau sebagian masyarakat kita untuk buang sampah sembarangan, gitu ya, itu. Jadi sulit sekali untuk dihilangkan ya, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, vested interest atau kepentingan tertanam. Ya, kita lihat apabila di dalam suatu masyarakat memiliki kepentingan tertentu dengan satu keadaan, dengan satu kondisi, karena mungkin dianggap menguntungkan, ya maka keadaan atau kondisi ini akan berusaha untuk dipertahankan dan menolak perubahan. Ya, jadi perubahan yang itu dianggap sebagai ancaman gitu ya bagi kepentingannya, ya bagi keuntungannya, ya sehingga ditolak tadi. Ya, kita lihat contohnya apa? Ya, misalnya ya beberapa tahun yang lalu atau bahkan mungkin sampai sekarang masih terjadi itu adanya penolakan ya terhadap ojek online dari para ojek pangkalan atau ojek konvensional gitu ya, karena dianggap gitu ya kehadiran ojek online ini dianggap akan merugikan ya dan akan berdampak bagi menurunnya penghasilan para tukang ojek pangkalan ini. Sehingga misalnya ya di awal-awal kemunculan ojek online ini itu di beberapa daerah gitu ya, itu terjadi aksi penolakan, aksi demonstrasi gitu ya untuk menolak kehadiran ojek online ini. Bahkan di beberapa daerah terjadi mogok, misalnya mogok angkutan umum atau bahkan taksi dan seterusnya gitu ya, karena mereka menolak terhadap kehadiran ojek online itu. Nah, ini bagian dari adanya kepentingan tertanam di balik keberlangsungan para ojek pangkalan ini gitu ya, menolak terhadap hadirnya teknologi ya apa namanya ojek berbasis teknologi berbasis aplikasi online tadi. Tuh, bisa dipahami ya. Oke, yang berikutnya faktor penghambat yang berikutnya yang keempat, pendidikan terbelakang. Apabila di dalam masyarakat atau satu masyarakat memiliki pendidikan yang terbelakang, pendidikan yang belum maju begitu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat minim, yang sangat rendah, ya maka bisa dipastikan bahwa masyarakat itu akan sulit untuk menemukan ya atau menerima atau sekedar menerima hal-hal baru. Ya, karena dalam kondisi masyarakat kurang pengetahuan, ya, dia tidak akan banyak tahu tentang sesuatu, bahkan mungkin tidak bisa menggunakan sesuatu. Ya, kita lihat contohnya apa? Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi misalnya yang ada atau yang terjadi gitu ya, itu akan sulit untuk diakses ya
oleh masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan, tidak mengenyam sekolah, tidak bisa membaca. Ya, bagaimana misalnya orang-orang yang tidak sekolah itu tidak bisa membaca itu, ya, untuk menggunakan HP aja misalnya, untuk menggunakan laptop itu mereka akan sulit. Itu ya, untuk mengoperasionalkannya karena tidak paham bagaimana ya cara menggunakannya. Dia karena dia tidak bisa baca misalnya. Tidak bisa bahasa Inggris misalnya, gimana teknologi itu kebanyakan misalnya bahasanya adalah bahasa Inggris. Itu ya akan sulit untuk bisa mengoperasikan dengan baik terhadap teknologi-teknologi itu, gitu ya. Nah, itu pendidikan terbelakang. Yang berikutnya, yang kelima, faktor penghambat yang kelima adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Di dalam masyarakat yang kurang ya melakukan hubungan atau interaksi dengan masyarakat lain, masyarakat luar, baik karena faktor kesengajaan, ya, sengaja mengisolasi diri begitu, sengaja menutup dari pengaruh dunia luar, pengaruh dari masyarakat lain, atau bisa jadi ya kurangnya hubungan ini karena memang faktor alamiah, karena isolasi geografis, berada di satu wilayah terpencil yang sangat sulit diakses oleh orang luar, oleh masyarakat luar misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu, ya, hal-hal baru atau unsur budaya baru yang datang dari luar yang bisa membawa perubahan itu akan sulit untuk masuk, akan sulit untuk diterima oleh masyarakat itu. Ya. Begitu. Contohnya, nah, kita lihat masyarakat yang ada di pedalaman misalnya, apakah di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Sumatera, mungkin di pedalaman Papua gitu, yang secara geografis sangat terisolir, terpencil, gitu ya, ada di tengah hutan atau mungkin ada di satu pulau terpencil, ya, maka masyarakat luar atau akses masyarakat luar akan sulit ke situ. Ya, hal-hal baru dari luar itu, teknologi dari luar itu akan sulit untuk masuk. Ya, sehingga masyarakat itu ya tentu akan tetap terbelakang. Ya, perubahannya akan berjalan dengan lambat. Oke. Begitu. Yang terakhir, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Satu perubahan dalam masyarakat akan sulit terjadi seandainya berbenturan dengan ideologi, ya, atau paham yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Karena sesuatu yang bersifat ideologi itu akan tertanam ya kuat di dalam diri seseorang, gitu ya. Karena setiap unsur perubahan yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan masyarakat akan ditolak sebab dianggap bertentangan dengan ideologi mereka. Kita lihat contohnya apa. Masyarakat percaya bahwa sebelum dilakukan pembangunan jalan raya harus dilakukan ritual selamatan terlebih dahulu, misalnya. Namun, ternyata proyek ini atau proyek pembangunan ini tidak melaksanakan hal tersebut, sehingga proyek ini bisa ditolak oleh masyarakat tersebut. Nah, sehingga di situ ya perubahannya terhambat. Ya, pembangunan ini menjadi tidak berjalan dengan baik. Padahal ya hasil dari pembangunan itu tentu akan misalnya membawa banyak perubahan bagi masyarakat itu. Tapi tadi karena itu tidak dilakukan ya sejalan dengan keyakinan, sejalan dengan ideologi dan paham yang mereka anut, akhirnya kemudian mereka tolak. Nah, begitu ya beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.